Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam podcast penyuluh agama Islam ataupun juga disebut dengan ngobrol penyuluh agama Islam. Karena dia ngopi, ada juga nih kopinya nih Ustadz dan Mualimah. Nanti silakan aja. Ini kopinya kopi dari Bang Jul ini. Asli langsung dia dari bawahnya langsung. Sambil nanti bisa diminum nih ya. Kemudian selawat beri salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumul hisab. Baik, pada kali ini hadir bersama kita narasumber yang mungkin sudah tak asing lagi di tebing tinggi ini. Hadir di sini ada Ustadz Tribin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kemudian ada Ustadz Ikrimah yang juga owner Cak Mus. Oh, ini ada ayam penyet Cak Mus. Di depan sesuai dengan Samsa. Iya. temanya muamalah. Muamalah, iya. Kemudian ada juga ini Ustadz Jul. Ya, ini juga yang dikenal dengan Jul Terapi dengan silika juga ini. Nah, ini memang khusus owner juga ini. Dan juga ada sini mualimah kita, mualimah Hilmia. Ya, yang juga selalu sering bersama kita di sini, yang mendampingi dalam kegiatan-kegiatan kita di penyuluhan agama Islam. Baik, Ustazah dan Mualimah, kita kali ini coba membahas tentang kunci sukses bermuamalah. Ini yang sengaja kami undang, yang hari ini memang pakar-pakar dalam hal bermuamalah ini, karena selalu berada di tengah-tengah masyarakat, selalu juga mendampingi masyarakat. Nah, inilah mungkin kita minta kunci-kunci suksesnya ini, terutama dari siapa nih Don? Sajul. Ya, silakan Sajul. Sambil juga nikmati juga ini roti kacang Raja Kacang dari Ibu Eni. Terima kasih Ibu Eni, roti kacangnya Bu Eni. Ya, silakan Sajul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Khairuddin Nur yang telah memberikan kesempatan kepada kami dalam kegiatan ngobrol perkara iman atau penyuluh Islam. Ya. Pada kesempatan pagi hari ini kita membahas tentang bagaimana pentingnya bermuamalah, sehingga timbullah satu kata pada hari ini, yaitu kunci sukses dalam bermuamalah. Ya. Kalau dilihat daripada muamalah itu pada prinsipnya bahasa umum dapat kita katakan bahwasanya muamalah itu adalah bagaimana kita bermasyarakat di tengah-tengah masyarakat, sehingga timbul satu kata umum dalam bahasa umumnya, yaitu moderasi bermasyarakat, dengan tidak mengurangi rasa kecewa atau rasa gundah gulana di tengah-tengah masyarakat. Kita bisa hidup di dalam masyarakat tersebut. Artinya kalau dalam bahasa pepatahnya, mengambil benang di dalam tepung, benangnya tidak kusut, tepungnya tidak bubaran. Inilah yang dikatakan bahasa umumnya bermuamalah atau bermasyarakat. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan dalam menyikapi bermuamalah tersebut Supaya sukses ya. supaya sukses? Yang pertama itu berlaku baik kepada tetangga. Inilah yang paling penting dalam kehidupan bertetangga. Ya. Jangan kita beranggapan karena kita bertetangga, apalagi tinggalnya di rusunawa, Pak. Ya, rusunawa itu sangat luar biasa. Dari atas sampai ke bawah. Dari kelas bawah sampai kelas atas ada semua. Mulai dari orang yang berantakan sampai orang yang sukses juga ada di rusunawa. Ya. Iya. Jadi kalau kita tidak bisa berlaku baik kepada tetangga, maka akhirnya kita tidak bisa hidup di dalam komunitas rusunawa tersebut. Ya. Itu baik ya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, ya, di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Muttafaqun alaih, ya. Hadisnya dalam bahasa Indonesia kita katakan, malaikat Jibril alaihissalam senantiasa mewasiatkan kepada aku, kata Rasulullah, ya, untuk berbuat baik kepada tetangga. Sehingga
aku mengira ia atau Jibril akan memberikan hak waris kepada mereka. Artinya gini, saking kan baiknya kita bertetangga macam lepat sama daun, ya, saking kan dekatnya, sampai-sampai kata Rasulullah seolah-olah kita akan memberikan waris kepada tetangga tersebut. Itulah saking kan dekatnya kepada kita semua, ya. Kemudian dalam hal yang lain, ya, kata Rasulullah, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa itu? Man la ya'man jaral bawahi, ya, yaitu tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari kehidupannya atau dari kejahatannya. Jadi seperti saya bilang tadi, kalau mereka berbuat baik, kita lebih baik. Tapi ketika mereka berbuat jahat, kita jangan ikut jahat. Kenapa? Kita nggak masuk surga nanti gara-gara kita berbuat jahat kepada tetangga kita, ya. Jadi itu sebagai kata pengantar bagi kita semua, ya, bagi teman-teman yang lain, silakan untuk memberikan rekomendasinya. Oke, Saripin. Ya, betul juga dibilang Ustaz Zulkarnain tentang salah satu kunci sukses itu bergaul baik dengan tetangga, ya. Kunci, kata kunci. Berarti kalau kunci ini berarti kan sesuatu yang kita pegang. Kiat kita bagaimana sukses kita bisa beramal. Jadi ini saya pengalaman pribadi. Karena kiat sukses beramal itu berkaitan dengan namanya ilmu marketing, ya. Tapi tidak lari dari syariat Islam. Yang paling pertama adalah supaya kita sukses dalam bermasyarakat, kita pakai ilmu marketing. Yang pertama adalah tanamkan pada diri kita adalah sikap akhlakul karimah. Itu yang paling utama. Akhlak yang karimah artinya sifat-sifat yang baik. Kenapa? Kalau sifat kita baik, bertetangga kita pasti akan baik juga. Artinya apa? Kita sikapnya, katanya, kata-kata kita, sikap kita, etika kita dalam bergaul di tengah-tengah masyarakat. Itu poin yang pertama. Tanamkan akhlakul karimah pada diri kita. Baru yang kedua, sukses yang kedua, silaturahmi. Nah, itu yang paling utama. Nah, jadi menjalin hubungan silaturahmi sesama masyarakat, tetangga itu penting. Karena apa? Disitulah kita menonjolkan sikap pribadi kita, baik kita bertutur kata, sapa sama tetangga kita, sehingga terjadinya sukses kita beramal. Baru yang ketiga kiatnya adalah tolong menolong. Setelah kita punya akhlak, silaturahmi, tolong menolong. Jadi ada setelah kita berinteraksi, ada tolong menolong kita sesama masyarakat. Contohnya kalau seandainya tetangga kita yang membutuhkan suatu pertolongan, kita bantu. Di dalam soal Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Artinya tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebaikan dan bertakwa. Baru yang terakhir adalah berbagi ilmu. Artinya apa? Setelah kita berhalal dengan baik, menjaga silaturahmi, kita menolong sesama masyarakat, berbagi ilmu pengetahuan. Mungkin itu dari saya sebagai ilmu marketing, tapi tidak lari dari syariat Islam. Kalau 4 ini dijalankan, saya selaku marketing, kalau ini kita dapat laksanakan, pasti kita dapat target. Nah, itu dia. Jadi silakannya dalam bahasa umum yang sering lalu kita dengar, khairun nas yanfa'uhum linnas, ya, sebaik-baik manusia itu bermanfaat kepada orang lain. Ya. Jadi itu kalau secara marketing kata Ustaz Arifin, kalau Bu Hilmi secara konsep Islamnya gimana? Secara syariah Islamnya lah kita bilang. Kalau kita bicara konsep Islam, maka kita lihat contoh kita, Pak, Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi itu bermuamalah. Kalau kita artikan bermuamalah ini secara luas, maka kita artikan hubungan kita dengan sesama manusia. Tapi kalau diartikan sempit, mungkin bisa diartikan sebagai bisnis, ya Pak, muamalah bisnis. Islam itu muamalah. Jadi kalau kita lihat Nabi dulu, Pak, ketika bermuamalah, Nabi itu nggak hanya bersikap baik kepada yang muslim saja, tapi Nabi juga bermuamalah dengan Yahudi, Nasrani. Ketika Nabi menjualkan dagangannya, Nabi bersikap al-adil, jujur, gitu kan. Dan ketika Nabi berhadapan atau bermasyarakat dengan yang non-muslim, Nabi juga berlaku yang sama, bukan hanya ke muslimnya saja. Jadi contoh-contoh ini kita harus terapkan karena sudah dicontohkan dulu oleh Nabi SAW. Tapi sekarang ini, Pak, yang memang lagi viral, boikot
terhadap produk-produk Israel. Ini bisa dikasih kiriman Produk. Iya. Kalau ini kan, Muamalah. Iya. Apakah berarti Islam ini nggak toleran, nggak mau bermuamalah dengan Yahudi? Bukan Iya. begitu, gitu kan? Selama ini kita mau kok bermuamalah dengan membeli produk mereka, tetapi ketika ada boykot ini, itu karena ada sesuatu hal yang lebih urgent lagi untuk dijaga. Ini tuh Pak. Menjaga daripada kemanusiaan Iya. yang kita dia secara rahmatan lil alamin seharusnya kan itu. Nah ini bagaimana nih Ustaz Ikrimah? Ini udah balik yang disinggung Ustazah Mimi tadi tentang boykot produk ini tadi ya kan, terutama Israel ini tadi kan sudah begitu menggema ini. Apakah ini juga salah satu kalau kita lihat daripada menyingkirkan daripada sistem muamalah ini tadi? Ya, silakan Ustaz Ikrimah. alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ya, kalau berbicara masalah boikot, Iya. ya sebenarnya ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iya. dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ketika itu. Ya, pada dasarnya perintah boikot itu bisa saja datang melalui ulil amri. Ya, ulil amri dalam hal ini adalah pemerintah maupun ulama. Ya, dan itu lebih bagus lagi sehingga masyarakat di bawah akan mudah untuk mengikutinya. Dan terkadang boikot itu juga bisa dilakukan secara pribadi, ya, sendiri. Seandainya hari ini kita melihat bagaimana kondisi saudara-saudara kita di Palestina, ya, setiap harinya ada korban, ya, setiap harinya ada gedung-gedung yang dihancurkan, bahkan sampai Menteri Pendidikan Palestina sendiri mengumumkan bahwasannya tahun ini pembelajaran itu tutup. Kenapa? Karena tidak ada siswanya. Oleh karena itu, sebagai bentuk solidaritas kita kepada saudara-saudara kita di Palestina, ya, selain doa, tentu kalau kita mampu bantu dengan harta kita bantu. Atau paling tidak ya kita melakukan aksi boikot produk-produk Israel dan sekutunya. Ya, terkadang kalau kita lihat di masyarakat, misalnya di supermarket lah, kita lihat barang-barang yang dijual memang mayoritas kebanyakan ya produk dari mereka. Ada kode misalnya, kalau yang dari Israel itu Unilever lah. Unilever ya, Paling banyak tuh. 729, Kebutuhan ada pokok. kodenya 899 banyak. Jadi seperti itu. Kemudian sedikit tambahan tadi mengenai masalah bagaimana bermuamalahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini digambarkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya beliau menggambarkan bagaimana akhlak Rasulullah itu dalam bermuamalah. Lam yakuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahisan wala mutafahisan wala suhaban fil aswaq wala yajzi bisayyi'atil sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfu. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah seseorang yang berkata kasar, selalu berkata kasar ataupun keji, dan dia tidak suka berkata kasar. Bahkan Rasulullah SAW juga bukan seorang yang suka berteriak-teriak di pasar dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan sebaliknya beliau suka memaafkan dan merelakan. Jadi di sini kata kunci yang dapat kita ambil daripada hadis ini bahwasanya Rasulullah itu adalah orang yang senantiasa mudah untuk memaafkan dan merelakan. Namun ketika Rasulullah memiliki tanggungan ataupun misalnya hutang kepada orang lain, bahkan Rasulullah selalu memberinya dengan berlebih untuk menunjukkan bahwasannya dalam membayar hutang itu harus dengan cara yang baik. Demikian kita Ya, nampaknya memang ini kalau kita kaji-kaji terus secara kunci sukses dalam bermuamalah itu sebetulnya luas ini Ustaz ya. Iya, Sangat luas sekali ini memang. Apalagi gambaran dalam muamalah Rasul ini kita katakan ada hablum minallah, hablum minan nas dalam surah Al Imran ya. Tapi dalam kasih kajian hablum minallah, terlepas kita hubungan kepada Allah, kita wajib memang berhubungan kepada manusia ya. Duribat alaihimul jillatu aina masukifu kata Allah ya kan, di mana saja kamu akan ditimpa musibah, di mana saja ya kan,
kita akan ditimpa musibah kecuali dua yang kita pegang, hablum minallah dan hablum minan nas ya. Jadi menyikapi daripada yang kata ustazah dan ustadz ini tadi tentang baikun. Sebenarnya di dalam Al-Qur'an juga Allah sudah menegaskan kepada Rasulullah ya, yang dikatakan di dalam surat Al-Fatah itu, Muhammadul asyidda 'alal kufar, tegas dia kepada orang kufur. Ruhama'u bainahum, kasih sayang kepada sesamanya ya. Jadi ada satu sisi dia harus tegas, ada satu sisi dia memang harus lemah lembut ya. Dalam posisi yang lemah lembut ini kemana? Ke internal ya. Yang eksternalnya kita harus pertegas, kalau salah. Ya. Kemudian dalam kisah yang lain juga dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran itu tentang bagaimana hal-hal yang sangat disukai oleh Allah. Kata Allah dalam Al-Quran itu, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kazibina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin ya. Allah suka kepada orang-orang yang mau menafkahkan sebagian hartanya ya. Ini berhubungan juga dengan muamalah ya. Berhubungan dengan muamalah tadi seperti yang kita katakan, ada orang miskin, nggak mungkin kita pandang sebelah mata aja, kita harus berikan bantuan ya. Apalagi macam hari ini peristiwa Palestina ya, kita hidup mewah ya kan, bermegah-megahan, sementara tetangga kita ya sudah sangat berantakan sekali ya. Kemudian mau memaafkan ya, wal 'afina 'anil nas ya. Kemudian mau menahan marah ya. Ketika kita harus marah tapi kita bisa menahan amarah. Inilah termasuk orang yang sangat bijaksana dalam kehidupannya ya. Jadi ini luar biasa kalau kita membahas tentang muamalah ini, sangat lebar ya. Tapi dikarenakan kondisi ya, dan waktu yang tidak memungkinkan ya, insyaallah nanti kita bahas lebih lebar lagi dan lebih jelas lagi tentang bagaimana sebenarnya muamalah. Nah, ada dalam sebuah buku itu wala wal bara ya. Wala wal bara itu mana yang harus diikutin dan mana yang harus tidak kita ikutin ya. Apalagi sekarang kita ini, mohon maaf, bukan kita mau berkampanye ya, tapi kita sudah mau masuk di ambang pintu pesta demokrasi, yaitu di bulan 2 tahun 2024 ya. Intinya jagalah baik-baik muamalah kita antar dan inter sesama kita ya. Jangan gara-gara kita mau ngikutin pesta beda baju akhirnya kita berantakan ya. Siapa yang menang, siapa yang salah ya, siapa yang kalah ya, kita lihat nanti dalam pesta demokrasi tersebut ya. Saya rasa demikian. Baik, terima kasih Ustadz dan Mualimah yang telah menggambarkan kepada kita tadi tentang bagaimana untuk bermuamalah. Ternyata sebenarnya kajiannya sangat luas ini kalau kita ini kan. Tapi para pendengar podcast kami, karena juga waktu yang terbatas, kami tidak bisa juga sepanjang ini juga, paling tidak sudah ada yang dapat kami sampaikan untuk menjadi pembelajaran ataupun juga pengetahuan dalam waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan juga bisa menjadikan jam kita bersama-sama menjadi pegangan kita juga. Ternyata memang bermuamalah itu adalah sangat baik sekali apa yang digambarkan Rasulullah dalam hal hablum minan nas dan juga hablum minallah. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan dalam kajian kita kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan kita jumpa kembali dalam waktu yang lain. Terima kasih Ustaz Mualimah. Assalamualaikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Minum. wabarakatuh. Ini kue kacang daripada kacang hijau Bu Eni dan Bakso. kopi Bang Jul. Terima kasih Bang Jul. Kamu bicara. Mantap kopinya Bang Jul.